Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan karunia rahmah hidayahnya serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala Muhammad. Jamaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita mempelajari perjalanan diri kepada Tuhan dalam rangka bertakarub dan bermuqarrabin, kita sebut dengan tauhid. Tanjakan-tanjakan dalam ma'rifat tauhid yang kita lalui, sampailah kita pada wujud yang ketiga, yaitu tahapan hablum minan nas. Tahapan hablum minan nas adalah bukanlah sebuah wujud datang kepada satu wujud lagi, tapi menyatunya dua sifat ketuhanan dan keumatan dalam diri. Ini yang disebut dengan ketuhanan. Tuhan dan ketuhanan adalah salah satu wujud yang sama dalam makom yang berbeda. Apa perbedaan makomnya? Ketuhanannya dalam keakuannya kita sebut dengan na. Ini bersifat keakuan. Sementara aku adalah dari sifat hu atau aku. Nah, ini bagaimana kita menyatukan dalam masa Tuhan dan ketuhanan dalam bentuk ismi dan domir. Keumatan yang dimaksud di sini adalah bertajalinya wujud Allah kepada batin. Bertajali wujud Allah kepada batin menjadilah suatu kehidupan batin. Kehidupan batin ini disebut dengan kata nasun. Nasun, ya. Nah, artinya kehidupan batin. Mana yang dikatakan kehidupan batin, inilah wujud batin tunggal yang dijadikan sebagai sifat ketuhanan baginya. Wujud batin tunggal adalah suatu wujud batin yang dijadikan batin pemimpin dari seluruh batin. Batin pemimpin dari seluruh batin inilah
yang akan maujud pada ismi dan domir. Domir saya ulangi adalah salah satu nama kodrat, yaitu batin tunggal. Itu yang domir. Nah, sementara wujud dari batin tunggal ini disebut dengan isim. Isim itu adalah kodrat diri berupa ayat. Nah, inilah Quran, inilah Al-Quran, inilah jasad isim. Nah, hayat dari ayat adalah domir, batin tunggal, yaitu kodrat hijahiyah itu sendiri. Di dalam kita menjalankan tajalli batin Allah disebut Fatihatun Nasun atau tajalli batin yang hidup. Kita dapati 7 sifat, sifat 7 namanya, bukan jumlah 7, cuma sifat 7. Apa yang dikatakan sifat 7? Terjadinya batin tunggal disebut dengan domir, dalam Al-Fatihah disebut dengan kata sifat nas, yaitu diri. Na'an'am ta'alaihim. Nah, itu sama dengan domir. Nah, sementara diri bi'alaihim ini disebut dengan ismi atau na. Kalau ta'alaihim tadi siratal ladzina an'amta alaihim, ini disebut dengan domir, yaitu diri tunggal. Nah, bagaimana supaya na ini menyatu kepada hu atau bi alaihim menyatu ke ta'alaihim dengan satu nama. Nama ketuhanan, bukan nama wujud aku. Bukan ketunggalan wujud. Ingat, bukan ketunggalan wujud tapi ketunggalan batin. Tidak ada dua batin itu. Batin itu dinamakan diri bagi Tuhan. Ya, man arafa nafsahu. Nah, nafsahu ini nafsih, nafsihi, nafsahu. Artinya yang kodrat diri itu hanya satu, yaitu kodratku. Wa qad araha rabbahu. Nah, gitu. Dengan ini kita akan melihat tajalli daripada adanya husna di dalam asma, itu tajalli batinnya disebut dengan Al-Fatihah atau Fatihatun Nasun. Jadi sebagaimana yang kita lihat, tajalli batin ini adalah kasroh dari Al-Quran. Inilah yang dikatakan dengan sifat maujud, itu kasroh dari Al-Quran, yaitu perjalanan batin, tajalli batin. Nah, ini maka ini yang menjadi suatu derajat yang disebut dengan isim. Isim itu tajalli batin. Jadi tidak ada kodrat yang tidak batin. Makanya nasun. Nasun adalah diri batin. Kekuatan dari sebuah wujud batin tunggal domir tadi adalah suatu diri yang akan diperintahkan untuk mengurus alam beserta makhluk dan semua isinya. Nah, ini yang dijadikan diri pemimpin. Diri pemimpin dari seluruh diri. Nah, di dalam dua kodrat nahu yang berbeda posisi kedudukannya dalam wujud yang sama, tidak juga boleh kita menyatukan tanpa nama. Nama ini menjadi kodrat yang akan membuat dia bangkit, berdiri dalam satu panggilan nama. Di dalam pelajaran ini kita melihat, akan saya perkenalkan 7 martabat nama dari ismi, zahir, dan 7
martabat nama dari domir. Nah ini akan dicari pasangannya ditambah kata Allah. Nah itulah untuk yang memanggil. Dipanggil dan kita harus tahu seperti apa bentuk yang dipanggil dan dengan apa kita panggil. Yang jelas diri batin. Kalau diri batin tidak mungkin dipanggil dengan suara. Tentulah dengan batin mentajalikannya. Nah begitu. Jadi kebenaran Allah dalam kewujudannya adalah diri. Kenapa? Karena diri itulah yang membawa nama Allah. Ya, diri itulah Asmaul Husna. Jadi asma Allah dipikul oleh husna. Hu, sin dan na. Karena ada 3 hu, sin dan na, maka kita akan memilih 3 nama dijadikan satu dengan memakai tambahan kata Allah. Ini yang akan menjadi pencarian. Baik, kita lihat ke papan tulis. Kita lihat bagaimana pencarian yang harus kita lakukan. Ya. Yang harus kita lakukan pencariannya. Nah, bisa dilihat kira-kira di screenshot aja nanti. Dimiringkan HP-nya lebih mudah bagi yang HP ya. Nah, itu mungkin lebih pas terlihat nanti. Baik, perhatikan baik-baik jemaah. Di depan saya ada papan tulis. Ya. Ada papan tulis. Di atas ini ada saya tulis diri batin. Arti dari maksud diri batin itu kodratnya ih, Tapi dalam perjalanan ini karena diri ini adalah rahasia, batin rahasia, maka dia berkodrat ya, dia berkodrat karena rahasia, ya, dia akan berkodrat alif awal, ha akhir. Alif adalah sifat, ha adalah aras. Karena alif sifat sir, jatuhnya kepada sifat namanya. Sementara ha adalah aras, nyata, itu dinamakan dengan Jadi pada sifat batin tenggelam dan pada sifat batin terlihat. Domir ini adalah batin tenggelam. Sementara isim adalah batin terlihat atau ayat yang muncul, tulisan yang hidup. Jadi dengan kita memahami yang adalah termasuk yang termasuk ya, itu terlihat nyata, termasuk ya, termasuk Sementara diri batin yang tenggelam, domir, itu disebut dengan diri batin atau kita kenal dengan bahasa ta'alaihim. Ini yang domir, ta'alaihim. Nah sementara bi'alaihimnya adalah batin yang terlihat. Nah ini yang akan disatukan. Di ismi atau itu ada 7 nama martabat ketuhanan. Ingat, martabat ketuhanan itu ada 7. Pertama isim namanya, golongannya nyata. Zat yang kedua, golongan nyata karena zat terlihat. Ini juga kodrat diri ketuhanan. Nah, itu juga terlihat ya. Nah, sementara hak adalah diri terlihat, masih terlihat.
namanya sebuah kodrat yang tidak berasal langit dan bumi, itu hak. Nah yang kelima hu, dia juga boleh diperlihatkan maujudnya seperti maujud kita, zohir, itu boleh dia. Maka ini terlihat semua. Yang kedua, yang keenam insan. Insan itu adalah umat Allah yang hidup, itu juga zahir. Dan ketujuh adalah zahir atau sir. Nah, zahir yang terlihat adalah kodrat yang berawal dari tidak terlihat. Nah, ini semua tujuh ini terlihat. Itu nanya. Di hu-nya domir. Nah, domir adalah wujud batin tunggal. Domir. Nah, yang kedua hayat. Hayat juga tidak terlihat. Golongannya adalah domir. Yang ketiga an batin diri yang juga tidak terlihat. Min adalah wujud Allah yang tidak terlihat. Hu adalah keakuan Allah yang tidak terlihat. Ihsan adalah diri yang diriwayatkan berbentuk sesuatu yang tidak terlihat. Yang keempat tujuh roib. Roib itu adalah diri yang awalnya tidak terlihat dan dalam hidupnya dia akan berakhir dengan tidak terlihat. Itu golongannya ta'alaihim. Jadi na golongan bi alaihim, sementara hu golongan ta'alaihim. Jadi nama-nama kodrat ketuhanan yang tujuh pada aku, hu, dan tujuh pada na yang terlihat, hu domir tidak terlihat, ini akan dicarikan pasangannya untuk ditambah kata Allah, maka dia akan menjadi nama panggilan. Maka dia akan menjadi nama panggilan. Diambil di na satu kata, diambil di hu satu kata, ditambah kalam Allah menjadi panggilan. Nah, nanti akan ini yang dikatakan diri yang belum bertemu itu fatihatun nasun. Nah, itu nasun. Nas'un, diri batin. Nah gitu jamaah. Jadi dari tujuh yang terlihat di kodrat na dan tujuh yang terlihat dan tidak terlihat dari kodrat hu, ini akan menjadi pencarian. Nah jadi nama kodrat ketuhanan, bukan nama kodrat Tuhan, tapi nama kodrat ketuhanan. Kalau nama kodrat Tuhan itu aku. Kalau ketuhanan itu nama-nama batin yang digunakan untuk beribadah. Ya. Batin yang digunakan untuk beribadah. Jadi makanya kita harus mengenal nama-nama batin ini. Nah, disatukan, ditambah kata Allah, maka dia akan menjadi panggilan. Nah cuma karena dia diri batin tentulah dipanggil dengan kalam batin. Nah diakhiri dengan kalam Allah. Nah jadi cara pemanggilan ini, bagaimana cara tajalinya dan bagaimana kita memandang tajali tersebut dan bagaimana cara menjalankan dan seperti apa bentuknya diri batin itu. Baik, kita coba bermuzakarah. Di screenshot bagi yang ingin menyimpan. Baik, jamaah semua, kita akan lakukan muzakarah dulu, ya. Kita akan bermuzakarah. Baik. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan Tabrik. Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Buya, mudah-mudahan sehat selalu untuk membimbing kami jamaah. Amin insyaallah. Baiklah para jamaah, ini ditingkatkan lagi oleh Buya
pengenalan kita terhadap Hablum Minan Nas yang Buya membatasi masih pada wilayah Na dan Hu dalam rangka untuk menuju nasnya. Baiklah, kepada para jamaah, apabila ada hal yang kurang dipahami, tolong bisa ditanyakan langsung ke Buya. Kemudian untuk audio selalu kita kontrol sama-sama. Demikian. Silahkan para jamaah. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik Pak Badrun, silakan Pak Badrun. Terima kasih memberikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Bu ya. Insya Allah. Mohon pencerahan kembali tentang 7 martabat ismi dan domir itu, Bu ya, yang tidak terlihat. Ya. 7 martabat pada na, 7 martabat pada hu, nahu. Cari namanya, panggil, tambah kata Allah. Itu aja pencerahannya. Ya. Dan ini sebetulnya kajian ini sudah lama keluar, tetapi penyempurnaannya baru sekarang. Siapa diri Patiyatun Nasun, apa dan bagaimana, itu cari di YouTube-nya, pasti ada. Nah, tinggal nanti disesuaikan, baru dapat jalannya untuk pemanggilan dengan apa, dipanggil dari mana, bentuknya seperti apa. Kenapa? Ini panggilan batin, batin tunggal domirnya Allah. Gitu, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Silahkan dilanjut jamaah yang lain untuk memberikan pertanyaan kepada Buya. Silakan. Bisa saya lanjut sedikit Buya terkait dengan sebelum ada Pak Imam, silakan Pak Imam dulu, lebih dulu Pak Imam Samsudin, silakan. Terima kasih Juru Tablik Pak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, Amin. sehingga selalu memberikan bimbingan kepada kami sebagai salik, insya Allah. Pada kesempatan ini akan saya mohon penjelasan terkait apa yang dikalamkan oleh Buya bahwa adalah aras dan itu termasuk na. Ya. Ini mohon pencerahannya Buya. Ya. Terima kasih. Ya. Karena itu alif kasroh a. Ya. Alif kasroh a. Nah itu. Jadi kita harus melihat berarti dia aras nyata. Nah, karena alifnya nyata kasroh a. Kalau kasroh a, kasroh kan tubuh kita ini kasroh ini. Tajalli batin. Nah, jadi itu makanya jatuhnya nyata. Ya, dohir. Nah, gitu. Ya, nah itu. Itu kalau alif kasroh a. Nah, itu dinamakan itu zat. Nah, zatnya itu pasti terlihat. Nah, zat yang terlihat, berarti dia nyata. Nah, itu yang jatuh kena. Gitu, Mam. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan, Ya, masih ada kan pertanyaan. Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat walafiat. Amin, insya Allah. Yang mau saya tanyakan, saya belum paham apa itu domir, Buya. Nah, tidak nonton YouTube kamu ini. Ya, domir adalah sebuah batin, kodrat batin tunggal. Ya, banyak batin, tapi domir adalah batin tunggal, artinya tidak boleh ada dua. Berarti itu pemimpin. Domir itu adalah nama batin tersembunyi, tapi kodratnya tenggelam dan dia adalah batin tunggal. Nah, itulah kodrat diri. Diri pemimpin dari segala diri, yang diberikan hak dan wewenang untuk mengatur makhluk dan alam ini, gitu, sebagai ketuhanan. Itu yang domir, sebagai ketuhanan. Nah, sementara na adalah ismi, wujudnya. Nah, jadi kalau dia berarti harus datang dan harus didirikan, harus dipanggil. Maka nama yang inilah digabung, mana yang dinama digabung dengan tarikan Allah, maka itu akan muncul. Tapi ada diri tapi tidak pemimpin diri, berarti derajatnya tidak ada. Nah itu, paham? Dan ini sangat tinggi sekali pemahaman ini, tapi mudah bagi pencinta Allah. Insyaallah. Jadi nanti akan dicari, apabila memang berhasil mencari sebuah nama untuk memanggilnya dan bisa menerangkan tajalinya, maka kita langsung kasih ilmu tajalinya. Kalau tidak, berarti kita tunda dulu untuk pengisiannya, pemahaman. Paham? Insyaallah Buya. Masih Makasih. ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Buya, saya dulu Buya terkait dengan pandangan kita, biarkan secara batin. Ini kan ada 7 Buya. Apakah ini sifatnya derajat 7 ini, baik yang diri batin sendiri maupun batin yang terlihat? Ini dari 7 cara pandang, nah Buya, apakah sifatnya derajat atau sekaligus? Iya, ini sifatnya derajat. Ya. Suatu hak dan wewenang ketuhanan yang diberikan oleh Tuhan yang aku. Dia berikan hak ketuhanannya kepada sebuah wujud yang dirahasiakan. Namanya batin rahasia, disebut dengan diri. Diri pemimpin dari segala diri. Dan ia adalah nyata dan wajib bangkit dan berdiri. Al-Malikul Hakul Mubin, dirikanlah diriku dengan nyata. Asyhadikul wa'adal amin, dan itulah diriku. Nah, ditinggal lagi kita, bagaimana kita belajar untuk menyatukan na dengan hu dengan nama yang 77 ini menjadi panggilan yang diikuti dengan kata Allah. Wamanya Abi Allah, dia akan datang. Nah, tapi mana AB-nya tadi? Nah, ini yang harus mencari dan harus tahu sebagai apa kodrat tajalinya. Tidak hanya diucapkan tapi tidak tahu. Salah susun nama akan salah susun diri. Nah gitu, paham? Nah inilah yang dikatakan wujud Allah dalam batin. Nah inilah diri batin yang tersembunyi ini. Karena wujud Allah itu adalah asmanya Allah, namanya Allah adalah nama batin diri yang tersembunyi itu. Gitu. Karena itu nama, paham? Nah, nanti itu pencarian. Kalau berhasil 10 menit kedua nanti berarti akan turun tajalinya. Tapi kalau belum berhasil akan ditunda tajalinya dulu. Gitu. Paham ya? Insyaallah ya, insyaallah. Baik. Masih ada kira-kira?
Jadi di sini kita benar-benar harus mencari, harus tahu kodrat namanya dan diri mana dan menuju apa didirikan, dengan apa didirikan. Karena diri ini diri batin, nggak mungkin pakai suara, kecuali penyebutan Allah. Allah boleh, karena asma itu milik diri satu sampai semua diri. Nah, inilah nahu, keakuan dan akunya ini dalam satu kodrat Tuhan. Karena ini, rahasia ini, kalau digabung dia akan menjadi ilah. Ilah itu Tuhan. Nah gitu, paham? Nah, inilah rahasianya. Jadi untuk mendapatkan sejatinya diri ini, untuk menuju diri yang sejati, ya, ini sejatinya diri namanya. Itu, dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Ini yang diri yang betul-betul menerima hibah ketuhanan dari keakuan tadi. Nah, disinilah praktek ketuhanannya melalui sebuah wujud batin rahasia yang disebut dengan diri batin. Itu. Nah, dan namanya sudah ada, tinggal mencari pasangannya yang tidak berurut juga tidak apa, cuma tahu kodratnya, jangan salah pasang, ya. Nah gitu, tahu jalannya, pasangan ini kodratnya di mana dan bagaimana. Nah ini tolong di YouTube-nya ada itu, silakan dicari, pasti ada YouTube-nya yang mengarah ke situ. Gitu. Paham semua jemaah? Insyaallah. Ya, Insyaallah. insyaallah. Baik, nanti saya tunggu 10 menit lagi untuk bertemu. Insyaallah saya ketemu lagi. Barakallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.